Oke, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan terakhir di bootcamp fase 0 bahasa Python, dan kayak besok kita ujian. Nah, yang terakhir ini kita ringan-ringan aja ya teman-teman, untuk kita bahas teorinya aja, nggak terlalu full coding. Nah, apa yang dibahas yaitu application development. Jadi gimana tuh caranya membangun aplikasi yang baik itu. Jadi kayak gimana alurnya dan gimana cara mecah-mecahnya gitu. Oke, terus oh ya, di teman-teman kalau di lain waktu atau kesempatan sempat buka ini MindMeister yang tak buat ini. Cek, halo. Ya Mas, sempat Gimana? buka. Sempat. Buka. Nah, Ya. hari ini tak update itu, tak tambah ini. Kan kalau kemarin yang rootnya itu Python, jadi Pythonnya tak pindah di sini, tapi tetap isinya tetap. Terus kita lebih akan kita bahas yang application development. Nah, di application development itu ada yang namanya CICD, atau kalau kita Google itu CICD. Nah, ini apa itu CICD? Yaitu continuous integration, adalah mengintegrasikan kode kita ke dalam repository kode dan menjalankan pengujian otomatis, cepat, dan sering. Sedangkan kalau continuous delivery atau continuous deployment itu untuk praktik yang dilakukan setelah proses CI selesai dan seluruh kode berhasil terintegrasi. Kalau di sini pengertiannya ribet ya. Mungkin kita nyoba cari gambar aja. Gambarnya itu ini sih. Open Make New Tab. Wah, kepotong. Oh, ini. Nah, ini CICD. Jadi harus tak gedein. CICD. Jadi kalau kita membuat aplikasi itu sebenarnya ada alurnya. Nah, gimana alurnya? Itu kayak gini. Dia kayak ini lingkaran atau circle yang terus-menerus. Jadi kita mulai dari plan, kode, terus kita build, kita test, kita release, kita deploy, terus kita operate, dan kita monitor, terus balik lagi kayak infinity gitu. Jadi kalau kita membangun sebuah aplikasi itu enggak cuma semata-mata kita ngoding gitu. Jadi kayak kita langsung ngode, ditulis kode programnya gitu. Oke, terus dijalankan, nggak ada error, terus selesai gitu. Nggak sesimpel itu. Jadi kayak ada semacam alur kerjanya untuk kita buat aplikasi. Nah, di CICD itu apa ya? Itu ada ini berapa poin ya? 8 poin. Jadi ketika teman-teman membuat aplikasi atau membangun sebuah aplikasi, itu ada paling tidak 8 step atau 8 langkah yang harus teman-teman lakukan. Nah, kalau kemarin kita udah belajar kode gitu kan, gimana cara running Python, gimana cara buat aplikasi order, yang kemarin cek order sesuai absen dan sebagainya itu. Nah, itu masih di langkah
ini aja, kita di langkah kode. Jadi sebenarnya ada 8 langkah ini. Jadi ada plan, kode, build, gabus. Oh enggak. Ada plan, kode, build, testing, release, deploy, operate, sama monitor. Ada 8 langkah itu yang harus kita lakukan ketika kita membangun sebuah aplikasi yang baik. Nah, apa aja langkah-langkah itu? Oke, mari kita coba bahas satu persatu. Nah, yang pertama, sebelum kita membangun sebuah aplikasi, tentunya kita juga harus punya rencana. Jadi, gimana tuh aplikasi ini berjalan gitu, atau gimana aplikasi ini apa aja fitur atau fungsi-fungsi yang ada di aplikasi kita itu, apakah ngolah data atau apakah intinya fitur-fitur di aplikasi itu apa aja, itu kita rencanakan dulu. Terus oke, ini. Jadi terus kita juga di plan desain ini kita juga menentukan bahasa apa yang ingin kita pakai gitu. Oh, kalau aplikasi ini kita misalkan pakai JavaScript atau Python gitu. Nah, kita tentukan di plan atau desainnya itu. Nah, selain itu, di plan atau desain itu kita juga menentukan istilahnya ini, namanya application stack. Nah, apa itu application stack? Application stack itu untuk apa ya? Kalau kita buat program, itu kan nggak murni buatan kita sendiri. Kita butuh aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Contohnya, itu database. Nah, kita kan nggak buat database sendiri. Biasanya kalau di aplikasi web gitu, kita pakai database yang udah jadi. Namanya bisa Postgres atau MongoDB. Kalau teman-teman uploader itu udah familiar sama MongoDB, itu harus diinstal ketika bot uploadnya running atau jalan atau ada di komputer. Nah, itu salah satu application stack-nya. Terus kita juga butuh apa aja selain database, misalkan server, web servernya itu kita butuh Apache atau apa gitu untuk menjalani program kita atau kode yang telah kita tulis. Nah, selain itu kita juga harus tahu framework. Framework itu apa? Framework itu misalkan kita membangun sebuah website yang besar gitu. Nah, kita kan biasanya pakai library-library yang udah ada di internet. Contohnya kemarin udah sedikit tak singgung di Python di pertemuan sebelumnya. Kita bisa pakai Flex gitu. Kalau ini Flex, nah itu salah satu framework atau kerangka kerjanya kita ngoding nanti kalau kita milih bahasanya itu sebagai bahasa Python. Nah, kalau di PHP itu ada Laravel, kalau di JavaScript nanti kalau mungkin diajari Mas Tony itu pakai Express. Nah, di plan dan desainnya itu kita harus nentuin juga yang namanya framework itu. Nah, selain itu kita juga nentuin desain pattern. Nah, apa itu desain pattern? Desain pattern itu adalah cara kita memilah-milah komponen yang ada di program kita. Misalkan kalau kita punya aplikasi website gitu, website order. Nah, itu kita pilah-pilah komponennya seperti apa gitu. Itu namanya desain pattern. Misalkan di dalam sebuah aplikasi website itu kita pilah-pilah komponennya, itu kita bisa berdasarkan pertama itu model atau misalkan data model itu untuk untuk mengurusi data, misalkan mengurusi input output data, dan kita bisa bedakan namanya service gitu. Service itu untuk ngurusi
bisnis logiknya, atau ketika proses datanya, misalkan datanya itu diolah dari list absen jadi kumpulan data yang udah jadi, misalkan hari ini itu dia sing CS absen berapa itu, nah itu diolah jadi service gitu. Intinya desain pattern ini adalah kayak pandangan terbaik kita untuk gimana memilah-milah kode kita agar desain di aplikasinya itu enak. Nah, biasanya kalau di desain pattern itu ada yang namanya mungkin ini dari teman-teman banyak yang istilah asing ya, tapi coba teman-teman explore. Ini tak sediain reference-nya. Aduh, nah ini refactoring guru ini adalah kayak kumpulan desain-desain aplikasi yang udah bagus. Jadi kita nggak perlu nentuin lagi desain kita sendiri gitu. Ada proxy, dekorator, MVC, model view controller, nanti mungkin sangat berguna kalau kita di fase 1 atau 2 untuk bikin sebuah website. Nah, desain pattern itu simpelnya gini sih teman-teman. Kalau misalkan di luar kode ya, kita itu mendesain sebuah perusahaan gitu. Nah, kita itu bedakan secara apa gitu. Misalkan, kalau perusahaan itu yang baik itu ada keuangannya gitu, ada adminnya, ada teknisi IT-nya gitu, misalkan gitu. Nah, pemilah-milahan itu namanya desain pattern atau pola desainnya. Nah, bisa aja di perusahaan lain mungkin, kalau perusahaan yang baik itu nggak harus ada adminnya, tapi cukup ada kepala sama pegawai lapangan gitu, misalkan gitu. Nah, itu kan polanya udah beda. Nah, semacam itu kalau di program atau application development itu namanya desain pattern. Jadi ada pandangan bahwa desain pattern ini aplikasi itu yang baik harus ada model. Model itu untuk input output ke database, sedangkan service itu untuk ngurusi logikal proses. Terus misalkan view itu untuk ngurusi tampilan. Nah, kayak semacam itu, kayak milah-milah kodenya seperti itu yang dinamakan desain pattern. Nggak apa-apa kalau teman-teman sekarang itu masih kayak ngrambyang gitu, tapi cukup dipahami konsep awalnya kalau desain pattern itu untuk beda-bedakan kodenya itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nanti kalau kita udah ngoding yang lebih kompleks dan gede, itu teman-teman bakal tahu sendiri desain pattern ini kayak apa dan gimana efeknya ke efisien kita ngoding dan aplikasi kita mudah untuk dikembangkan. Jadi gitu. Nah, tahap plan dan desainnya. Nah, kalau kita udah punya desainnya, misalkan, aku menggunakan database Postgres gitu, atau desainnya itu aku pilih yang ada modelnya, ada servisnya, ada reponya, misalkan gitu. Selanjutnya, step selanjutnya kalau kita udah punya desainnya, nah maka hal yang kita lakukan adalah ngode atau membuat kodenya gitu. Jadi kita tulis desain aplikasi tersebut di dalam bentuk kode. Jadi kenapa di awal pertemuan kemarin itu aku selalu menekankan ketika kita buat program itu jangan nulis kodenya dulu, tapi kita harus pikirin 3 hal yang kemarin tak sebutin. Nah, 3 hal kemarin yang tak sebutin yaitu kayak input, proses, sama output. Nah, itu adalah desain paling sederhana dari sebuah aplikasi. Jadi, kita harus mikir desainnya dulu. Inputnya ini apa sih gitu. Inputnya nama CS sama lama bekerja gitu. Nah, terus kita mikir prosesnya. Prosesnya gimana sih? Prosesnya ketika CS ini udah bekerja sekian tahun, dia dapat
tunjangan sekian dan gaji pokoknya 800 ditambah tunjangan kayak gitu. Nah, itu proses. Nah, output-nya gimana? Output-nya itu kita tampilin gaji dan tunjangannya, misalkan gitu. Nah, ketika kita mikir kayak gitu, sebenarnya kita udah melakukan step yang namanya plan atau desain ini. Jadi kita desain aplikasinya dulu. Nah, selanjutnya baru kalau kita udah paham desain kita, baru kita coding. Jadi kita kodekan desain itu ke dalam bahasa yang kita bisa. Kalau contoh kasusnya kemarin kita coding ke bahasa Python. Nah, selanjutnya kalau udah ngoding, itu ada step build. Nah, apa itu step build? Nah, kalau di di application development atau dalam membangun aplikasi, aplikasi itu sendiri kan banyak jenisnya. Misalkan ada jenisnya web, ada jenisnya desktop. Misalkan kalau teman-teman ini pakai Zoom, berarti kan jenis aplikasinya desktop. Kalau teman-teman kalau teman-teman buka AutoMap, itu berarti kan jenis aplikasinya website. Nah, kalau kita kode itu sudah selesai, maka kita harus build kode kita. Atau kalau kita pengen exe, misalkan kalau di bot upload atau automap kan ada worker server. Nah, itu kan jadi exe. Nah, itu harus dibuild dulu dari kode, kita dimasak dulu, dibuild jadi exe. Nah, itu step build. Yang keempat, itu ada step testing. Jadi ketika teman-teman buat aplikasi, nah dan udah selesai, tentunya kan teman-teman juga ngetes aplikasinya. Atau, ini aplikasi udah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau belum sih gitu. Nah, step itu diperlukan untuk verifikasi aplikasi itu udah bener-bener jalan sesuai keinginan kita. Step itu yang namanya testing. Nah, testing itu sendiri, dia itu ada dua. Manual, kita ngetes manual, jadi kayak teman-teman kemarin kan buat program selalu ngetes manual. Diinputkan usernya manual, terus kita running Python, run.py gitu kan. Nah, itu termasuk manual. Manual itu juga sendiri dibagi dua kayak black box testing dan white box testing. Nah, apa bedanya teman-teman bisa explore sendiri lebih dalam. Nah, selanjutnya selain manual itu kita juga bisa otomatis. Jadi untuk memverifikasi aplikasi kita itu juga kita bisa otomatiskan. Yaitu ada 3 itu, kita bisa end-to-end testing, komponen testing, sama unit testing. Jadi gitu. Nah, kalau aplikasi kita udah sesuai yang kita harapkan, udah jalan, udah ya intinya nggak ada bug dan sebagainya. Nah, itu baru kita rilis. Nah, rilis itu apa? Biasanya kan kalau teman-teman update buat upload gitu kan, upload versi sekian. Nah, itu namanya rilis. Nah, setelah dirilis, itu kalau aplikasinya bentuk website, itu kan biasanya diunggah di kayak di server, di hostingnya. Di hosting atau di kalau di exe, kalau aplikasi exe biasanya contohnya buat upload itu kan diupload di Google Drive. Nah, tahap kita ngupload ke hosting atau kita ngupload ke Google Drive itu yang dinamakan deploy. Nah, kalau teman-teman nanti belajar ke fase selanjutnya, itu deploy ada banyak, contohnya ada di Heroku, cPanel, web hosting, kayak storage itu, kayak Google Drive dan sebagainya itu. Nah, kalau udah di-deploy dan aplikasi udah diterima user, nah tentunya step selanjutnya itu si user operate atau
ya mengoperasikan aplikasi kita itu. Nah, selanjutnya kalau aplikasi kita itu udah selesai, udah diterima sama user dan udah dioperasikan normal. Nah, apakah kita itu di application development atau membangun sebuah aplikasi itu sudah selesai? Itu belum. Jadi kita juga harus melakukan yang namanya monitor. Nah, monitor itu apa? Monitor itu untuk ngecek apakah ketika program itu diterima user itu mengalami bug atau enggak, atau ada error atau macet atau gimana gitu. Nah, itu kita yang namanya step monitor. Nah, kalau di monitor ini kita menemukan bug. Kita menemukan bug misalkan kalau di bot upload gitu ya. Oh, ini dapat bug nggak bisa nge-grab gitu. Nah, untuk menemukan bug-nya itu kita biasanya melakukan monitor ini. Jadi dipantau gitu botnya. Nah, kalau kita ketemu bug, baru kita fixing lagi sesuai tahap yang di awal lagi. Jadi kayak apa ya, mulek gitu. Bukan mulek sih. Kalau udah dimonitor, kalau ketemu bug, kita desain ulang lagi. Apakah ini memerlukan desain ulang aplikasinya gitu. Misalkan, oh ini ada bug upload. Nah, kita kan perlu desain lagi. Kita juga perlu mode lagi, build, terus kita testing lagi, terus kita rilis lagi, misalkan bot upload versi 2 bisa nge-grab gitu. Dan kita deploy, terus dioperasikan ke user, lalu kita monitor lagi. Sampai kalau kita nemukan bug lagi dan kalau kita ketemu error-error lagi, kita kembali ke awal ini. Nah, jadi seperti itu siklus developing-nya atau membangun sebuah aplikasi. Jadi kalau teman-teman bisa ngode itu hanya salah satu dari 8 step untuk application development atau membangun sebuah aplikasi. Jadi kayak gitu. Ini mungkin hari ini kayak sedikit praktek ya. Jadi kayak teori-teori dulu agar nanti kalau teman-teman ke fase 1 atau 2 sampai 3 itu lebih enak jelasinnya. Terutama di ini kita desain pattern ini teman-teman bisa explore framework, application stack dan sebagainya. Jadi hari ini kita full teori, nggak full sih, nanti ada prakteknya dikit gitu. Tapi hari ini kita kayak lebih ke teori. Jadi kayak gitu teorinya. Dari teman-teman ada yang ditanyakan? Cek, halo. Gimana? Halo Mas Yuta, gimana? Aman? Ada yang bingung? Enggak sih, cuma penasaran kalau misal waktu kita testing terus ada problem ya, berarti kita harus kembali lagi ke plan desain lagi apa gimana, Mas? Iya, ketika testing ya kita menemukan masalah di sini dan error gitu. Oke, berarti kita perlu desain ulang. Atau apa ya, desain aplikasi itu kalau desainnya udah bagus tapi tinggal fixing ya udah plan desain ini udah mantep, kita kode ulang lagi dan kita build ulang lagi. Lalu kita testing. Nah, kalau semisal di step testing ini udah selesai, nggak ada yang error, baru kita rilis lagi. Sampai ke monitor. Misalkan nih kalau kita di deploy error gitu. Nah, kita kembali ke yang desain lagi. Jadi diverifikasi dari atas dulu lagi, terus kita ke bawah, atas lagi ke bawah gitu. Gitu siklusnya application development atau pengembangan aplikasi. Gimana Mas Yuta? Paham, Mas. Terima kasih. Oke, yang lainnya gimana?
Mas Civo gimana, ada yang Mas Sipo ya? Cek halo. Nggih, Mas. Iki Gimana? mungkin wonten praktek damel niki napa mboten, Mas? Kita nanti kayak kita nyoba yang automated testing ini. Tapi cuma pengenalan aja, nggak sampai ke dalam-dalamnya. Cuma Oh, sekedar nggih, Mas. tahu aja gitu. Nggih, matur suwun, Mas. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya kita lanjut ya. Nah, kalau kemarin kan kita udah tipis-tipis desain gitu ya, ada input, output, proses gitu. Terus kita udah ngode di Python. Nah, selanjutnya itu kita nyoba testing. Dari kemarin kita kan testing itu manual. Jadi kayak kita running programnya gitu, terus kita running programnya, terus kita inputkan nilai yang kita pengen, terus dicek apakah error atau enggak gitu. Nah, kegiatan testing semacam itu kan membosankan banget. Jadi kayak berulang-ulang gitu. Oh, ini ada error lagi gitu. Oh, perlu dites lagi. Terus kita running aplikasi dari awal lagi. Terus masukkan inputan lagi, di enter, oh masih error gitu. Terus berulang-ulang sampai selesai errornya gitu. Nah, untuk menangani hal tersebut, itu ada yang namanya automated testing. Automated testing itu ada 3. Sebenarnya nggak ada 3 sih, ada beberapa ya. Tapi kalau secara umum itu ada 3 ini. Yang namanya unit testing, komponen testing, dan end-to-end. Nah, apa beda nih? Kalau unit testing itu kita ngetes atau memverifikasi fungsi-fungsi di dalam aplikasi kita di komponen yang paling kecil itu udah terverifikasi. Jadi kalau digambarkan itu bisa gini, unit bentar. Gambarkan testing, terus komponen testing, sama end-to-end testing. Itu kayak apa ya, segitiga gitu. Yang paling bawah itu, yang paling mendasar itu namanya unit testing. Jadi untuk memverifikasi bahwa kalau kita buat fungsi itu benar nilainya, terus benar jalannya, itu kita pakai ini, unit testing ini. Nah, kalau yang lebih atas lagi, kita pakai komponen. Misalkan komponen itu kalau di tampilan itu kayak, oh ketika kita ngeklik ini, itu komponennya render dengan baik atau enggak sih gitu. Nah, itu kayak komponen testing. Kalau end-to-end testing, itu sesuai namanya ya. Jadi kita bener-bener ngetes asli. Misalkan kita langsung buka aplikasinya gitu, terus kita tes dari tampilannya sampai ke ujung, misalkan database-nya dan sebagainya itu jadi satu. Itu namanya end-to-end testing. Nah, dari cara membuatnya, itu dari segi cara membuatnya, itu teman-teman kalau misalkan membangun sebuah aplikasi, mulailah dari bawah ini. Dari bawah terus ke atas. Jadi kalau teman-teman bisa buat unit testing-nya,
Itu ya teman-teman buat unit testingnya tok. Kalau teman-teman unit testing udah selesai dan kalau butuh komponen testing, nah teman-teman buat komponen testing. Kalau juga atas ini butuh, end-to-end testing ini juga butuh, baru teman-teman buat end-to-end testing. Tapi misalkan programnya teman-teman nih, oh ketika kita unit testing itu udah cukup, ya udah cukup aja di sini, nggak perlu di komponen. Karena apa? Semakin ini ke atas, itu semakin sulit. Jadi tingkat kesulitannya itu semakin ke atas. Jadi end-to-end testing ini kita buatnya lebih sulit daripada unit testing. Jadi kalau kita ngetes itu paling enak unit testing. Makanya itu kalau kita buat program, hal yang paling simple kita tes itu mulai dari bawah dulu atau unit testing dulu. Nanti ke atas kalau diperlukan gitu. Itu sekilas dari gimana cara testing atau automated testing di aplikasi yang bagus atau baik. Karena kebanyakan programmer pemula atau ya intinya yang belajar ngoding-ngoding itu, ketika dia sudah bisa ngode, dia lupa nggak belajar gimana sih caranya melakukan testing yang baik untuk sebuah aplikasi kita. Jadi itu. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Cek, halo. Mungkin dari Mas Mukhtar, gimana? Masih belum, Mas. Oke, Pak Purna mungkin? Ya, dari belum, soalnya baru datang, baru tahu. Oke. Hari ini full teori tok, Pak. Mungkin agak bosen, tapi ya mau nggak mau sih. Oke, jadi itu ya. Terus jam berapa ini? 8.51. Oke. Terus gimana cara melakukan unit testing gitu? Nah, kita akan nyoba simple unit testing. Jadi kayak buat unit testing. Gimana sih di Python itu unit testing? Untuk melakukan sebuah unit testing. Oke. Nah, misalkan di sini aku punya sebuah program apa ya? Hitung luas gitu. Hitung luas persegi. Misalkan luas panjang, masukkan panjang persegi, terus lebar, masukkan lebar persegi, terus kita coba ambil luasnya, luas panjang kali lebar, terus print luas persegi adalah kayak gini misalnya. Coba kita run Python main.py. Misalkan 20 kali 5. Nah, luas persegi adalah 10. Misalkan kita punya aplikasi gini, hitung luas persegi, bukan persegi ya, persegi panjang. Kita punya program untuk hitung persegi panjang. Nah, gimana cara testingnya? Nah, barusan yang tak lakukan itu secara tidak langsung kita testing manual. Jadi kita running programnya, terus kita masukkan datanya, terus kita lihat hasilnya gitu. Nah, itu kan
ini program masih simple, masih inputannya nggak banyak. Tapi misalkan kalau program kita kompleks dan besar, itu kan sangat butuh waktu sekali untuk testing. Nah, makanya itu tadi kita menggunakan yang namanya unit testing. Kalau di Python, itu ada dua library untuk unit testing. Yang pertama itu namanya unit test. Ini. Kalau teman-teman impor, itu ada yang namanya, nah ini, unit test. Ini untuk testing. Untuk unit testingnya Python. Tapi ada library yang lebih simple untuk testing, itu namanya PyTest. Tapi itu kita harus install dulu. Jadi kita install pip env install PyTest. Oh ya teman-teman, screen-nya kekecilan atau enggak? Tak besarkan. Oke, kita install PyTest. Oke, bentar installing. Oke, udah selesai. Nah, selanjutnya untuk melakukan testing di Python itu kita di dalam file project, bukan file project sih, folder project itu kita buat folder test. Gini. Ini fileku ganggu yang tes. Nah, terus di dalamnya kita buat file Python. Nah, file Python ini itu kalau untuk testing itu harus ada awalan test underscore. Terus selanjutnya bisa kita kasih tes apa ya? Aplikasi tes persegi panjang. Persegi panjang .py. Nah, gini. Nah, terus di dalamnya itu kita harus buat fungsi yang berawalan tes. Jadi misalkan kita pengen ngetes apa dari sebuah aplikasi ini gitu. Kita pengen ngetes hasilnya. Ngetes luasnya itu udah dihitung dengan benar atau enggak. Kita bisa lakukan gini. Tes. Nah, ini harus ada awalan tes. Tes hasil sudah benar. Sementara kita errorkan dulu di sini rise. Ini error ketika kodenya belum diimplementasikan. Tes belum diimplementasikan. Nah, cara ngetesnya gimana? Itu kita tinggal panggil PyTest. Gitu. Kita panggil PyTest, terus kita enter. Oh, error. Environment-nya belum tak nyalain. Virtual environment. Kalau teman-teman masih bingung virtual environment, bisa dicek lagi di video yang sebelumnya atau pertemuan yang sebelumnya. Oke, coba kita PyTest gitu. Oh, kok nggak detect? Dapat bersihkan. Oh, sorry teman-teman. Ini harus dikasih nama foldernya. Misalkan PyTest spasi. Nah, kita kasih nama foldernya ini tes gitu.
Oh, collected null. Oke. Ini biasanya kalau teman-teman apa ya? Mungkin kalau buat folder dan di dalamnya ada file Python dan kita manggil dari luar gitu, ada kalanya error, bukan error sih, file itu nggak ditemukan, apa ya, di-ignore gitu. Nah, biar nggak di-ignore, kita buat init init .py. Itu file kosongan. Oke, coba kita py tes. Nah, ini tesnya error. Nah, gimana caranya untuk ngetes aplikasi yang ada di main ini? Kita harus pecah aplikasinya biar enak di testing. Salah satunya itu menjadikan aplikasi ini ke fungsi. Kalau program seperti ini aja untuk menghitung luas persegi panjang, itu kan ya ini program udah jadi dan running. Tapi program ini sulit untuk dites. Nah, gimana agar program ini simple untuk dites dan enak untuk dites, itu kita jadikan ke fungsi. Contohnya gini, misalkan def hitung luas. Nah, gini. Dan luas persegi, misalkan persegi sama dengan hitung luas. Kita masukkan panjang lebar, ini luas persegi. Kita coba dengan manual testing. Python main.py, main.py. Misalkan 10, 2 gitu. Nah, oke, jalan. Nah, kalau kita ngetes otomatis, itu kita impor fungsinya ini. Nah, cara ngimpornya gimana? Kita bisa panggil main ini. Fungsi ini bisa kita ambil terus kita masukkan di file test ini. Caranya dari from main, kita impor, kita ambil fungsinya, yaitu apa tadi namanya? Hitung luas. Hitung luas. Nah, terus kita tes hasil sudah benar, itu kita tes. Hitung luas itu, kalau kita masukkan 2 panjangnya, dan kita masukkan 3 lebarnya, kita simpan di hasil, kita bisa assert hasilnya itu seharusnya adalah 6. Kalau kita testing di py test, nama foldernya, kita enter. Ah, kok 0? Oh, bentar. Ini karena dia minta ini. Kita buat fungsi untuk run. Ini tak masukkan ke dalam fungsi. Jadi dia ngambil panjang dari input, lebar dari ini input juga, luas perseginya. Dia manggil hitung luas ini, dan lalu di print. Dan kita panggil run-nya ketika ini. Untuk teman-teman yang bingung, ini nanti tak jelasin kenapa harus ada ini, if name sama dengan main ini. Tapi coba kita running py test-nya dulu. Nah, sekarang paset. Jadi tesnya itu sudah pas, atau itu komponen kita
yang kita tes, ini kan yang kita tes hitung luas di sini. Nah, itu sudah sesuai kriteria kita. Kriterianya apa? Ini. Ketika kita masukkan 2 untuk panjangnya dan 3 untuk lebarnya, assert itu seharusnya hasilnya itu 6. Dan ketika ini di running, dites oleh PyTest, itu ketika hasilnya 6, nah ini pas. Jadi oke, udah melalui testing dan aman gitu. Dan kalau teman-teman ngetes lagi, misalkan kurang terima gitu, oh misalkan gimana kalau kita masukkan, kita tes, kita masukkan 10 gitu, panjangnya 10 dan lebarnya 10. Nah, assert seharusnya hasil yang didapatkan itu kan 100. Kita cek, oke tetap passed, berarti aplikasi kita yang ada di main ini itu aman dan berjalan seperti semestinya. Jadi gitu. Misalkan nih, kita hitung luas ini kita otak-atik gitu. Kita mau benerin dan kita otak-atik gitu. Dan nggak sengaja itu panjang dikali lebar, seharusnya dikali itu kita tambah. Ini. Dan ini kan aplikasinya, oh ini ngebug gitu. Kalau kita testing manual, itu kan kita running satu-satu. Kalau PyTest tadi, cukup kita PyTest, kita panggil tes, kita enter. Nah, dia udah ngasih tahu. Di tes hasil sudah benar itu, dia nggak benar. Gitu. Hasil hitung luas ini, seharusnya kan 6. Tapi dia dapat 5. Karena ini kan tadi 2 tambah 3 kan sama dengan 5 gitu. Dia nggak 6, seharusnya 6 gitu. Nah, PyTest itu ngasih tahu, oh ini aplikasimu error gitu. Jadi lebih enak. Kita balik lagi. Kalau kita udah fixing lagi gitu, oh kita kali lagi, kita ketemu errornya gitu. Kita cek lagi PyTest, nah dia pas kembali. Keuntungannya apa? Daripada kita melakukan tes satu-satu, misalkan kan kita ngetes Python main.py gitu. Oh kita masukkan 2, kita masukkan 5 gitu. Nah luas persegi adalah 10. Nah kita kan ngecek manual, rawan human error. Terus oh ada lagi kita Python main lagi, kita coba masukkan 10, kita masukkan 10. Kita cek hasilnya 100 atau enggak gitu. Oke, hasilnya 100 gitu. Itu kan kita masih ngetes 2 kasus. Yaitu kasus pertama itu panjangnya 2, lebarnya 5 misalkan, terus kasus kedua itu panjangnya 10, lebarnya juga 10. Gimana kalau kita pengen ngetes banyak? Itu misalkan, oh ini kita kasih misalkan panjangnya 20, lebarnya cuma 2 gitu. Berarti kan di sini seharusnya berapa sih? 40. Terus kita juga kurang terima ngetesnya gitu. Oh misalkan ini nggak tak kasih 20, tapi kita kasih string gitu. Kan ini juga ada rawan error. Itu gimana gitu. Nah, kalau kita manual atau Python main.py terus kita masukkan data-data ini gitu, itu kan testingnya ribet. Kalau kita pakai PyTest, cukup kita jalankan PyTest akan running sendiri dan dia dapat error. Oh ini loh, di assertion error itu ini assert ASD ini tidak sama dengan 40. Berarti ini dihitung fungsi hitung luas ini ada yang error. Jadi kita fixin. Oh, jadi kita harus filter ininya panjang sama lebarnya gitu. Nah, kita cek. Jika tipe dari panjang itu adalah string, sorry, enggak begini sih. Sama dengan str gitu, dia kan bukan int. Nah, maka kita return aja, return false misalkan. Terus coba kita print panjang harus angka gitu.
Demikian juga lebar. Berarti lebar harus angka. Oke. Nah, ketika kita pengen ngetes, kita nggak perlu lagi masukkan nilainya satu-satu kayak tadi. Kayak yang pertama, kita cukup PY test dan ini ketika dia hitung luas dan salah satu ininya inputannya itu string, itu harusnya hasilnya tadi non. Karena dia nggak ngitung. Coba kita PY test lagi. Oh, sorry, bukan non sih di sini tadi. Kita return false. Sama dengan false. Oke, passed. Berarti tes yang udah dilakukan PY test itu semuanya udah terlewati dengan aman. Jadi kayak gitu yang dinamakan unit testing. Dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan? Cek, halo? Gimana? Aman. Aman. Berarti ya ikut tadi untuk automated testing di unit testing. Nah, selanjutnya gimana caranya komponen testing dan end-to-end testing kalau kita pengen otomatis, itu nanti kita di fase-fase selanjutnya. Ini sebenarnya kalau di Python, di back-end, ini aku jarang sekali ngelakuin yang ini. Aku paling pol udah di unit testing. Nah, kedua ini untuk apa? Biasanya untuk front-end atau tampilan. Atau lebih banyak di JavaScript. Gitu. Oke, jadi gitu. Dan kayaknya cukup sih materi ini untuk unit testing. Ini teman-teman coba pelajari untuk unit testing, karena soal ujian besok tak buat ini, unit testing ini. Bocoran aja. Dan reponya udah tak siapin kok. Kalau teman-teman update atau lihat atau notice di repo, ujiannya udah, soalnya udah ada, tapi belum ada instruksinya, jadi kan ya nunggu besok Jumat. Tapi yang jelas ikut tadi ada unit testingnya, makanya ini tak berikan materi untuk unit testing. Dan ini kalau di application development atau pengembangan aplikasi itu sangat sangat membantu sekali, karena dia otomatis kita nggak perlu ngecek inputkan satu-satu gitu, kita tinggal running command py test gitu, udah terverifikasi semuanya. Kalau penggunaan secara real itu untuk apa? Nah, di Automap worker server itu udah tak buat unit testing. Itu sekitar ada 103 unit testing. Jadi kalau aku pengen ngetes untuk hal-hal yang kecil di kodenya itu, di bagian-bagian terkecil di kodenya, untuk memverifikasi semuanya aman, mulai dari upload video aman, nge-grab aman, upload produk aman, terus nge-get data produk aman, terus create atau login user aman, register user aman, pindah tim, dan sebagainya. Itu aku buat unit test. Jadi kalau aku ngetes itu nggak sampai setengah jam, jadi kayak PY test gitu, dia running 15 menit, dan langsung ada reportnya di bagian mana kodenya di aplikasi itu error. Nah, kayak gitu keuntungannya unit testing. Meskipun unit testing itu juga nggak selalu akurat. Jadi itu cuma tool untuk teman-teman agar pekerjaan teman-teman itu lebih enak. Nggak bolak-balik testing, masukkan input ini, input itu gitu. Ada kalanya juga ketika di unit testing itu berhasil, tapi ketika dia step rilis atau deploy itu dia ngalami error.
Nah, kadang itu terjadi misalkan kalau aku rilis bot worker, sorry, automap gitu. Di unit testku udah aman, tapi ada CS yang laporan, Mas, ini kok aku nggak bisa upload ya apanya gitu. Oh, ternyata antara unit test yang kita buat itu salah, atau ada kasus-kasus tertentu yang unit test kita itu belum ngover masalah yang dialami CS atau aplikasi ketika udah di-deploy, dirilis. Itu. Jadi juga jangan terlalu 100% percaya sama unit test. Tapi unit test itu sangat sangat dibutuhkan ketika kita ingin melakukan otomatisasi untuk ngetes, dan sangat membantu kita untuk ngetes bagian-bagian yang kecil-kecil. Jadi kayak gitu. Makanya kalau unit test ya itu sih sangat penting banget untuk teman-teman pelajari. Oke. Kayak materi ini udah cukup sih. Karena besok ujian. Oh ya, di sini udah ada yang nge-break challenge-nya. Cek, halo, halo. Udah yang buka challenge-nya? Dan ketemu soalnya? Kecuali Mas Mukhtar. Bentar, Mas Mukhtar pengecualian. Upload tuh Mas. Gimana Pak Purna? Ketemu nggak? Ketemu nama mboten? Belas enggak ngemokne ya. Pak Imdad. Saya udah. Udah. Gimana Pak soalnya? Udah sama kayak Pak Purna maksudnya. Dari lainnya Mas Yuta, gimana? Dulu Mas. Oke. Sama kayak Ini Mas Purna. kita bahas ya. Kita punya sampai kita 15 menit ya. Kita bahas. Bentar ada chat ini apa? Oh iya Pak Zen itu enggak Mas, tapi ngechat. Ini yang mana ini? Oh ini ya Pak Zen. Oke, maaf Pak Zen. Oke Pak. Oke, kita bahas ya. Kita buka. Kita lihat gimana cara menyembunyikan soalnya. Aku lupa linknya. BDC Bootcamp Backend Reference. Oke, mana yuk? Oh ini. Ini kayak apa ya? Inspect. Kalau kita punya sebuah website ini dan kita nggak tahu harus ngapain, hal terpenting yang pertama itu kita lihat kode HTML atau JavaScript-nya yang ada di browser. Caranya gimana? Bisa kita inspect. Bisa kita klik kanan, terus inspect. Gini. Atau teman-teman juga sekalian bisa nyoba langsung live. Bisa kita inspect dan kita lihat ini kan kodenya, ada kodenya banyak gitu. Kita bisa lihat konsolnya ini, kita bisa explore di sini. Atau kita juga bisa lihat source kodenya asli. Bukan source kode asli sih, apa? Kayak lebih simpelnya kita view page source ini. Oke, nah ini sumber sehingga menghasilkan tampilan ini. Coba kita lihat ada yang aneh atau enggak dari teman-teman? Ketemu hal-hal yang aneh? Bagi saya itu aneh semua itu. Kalau teman-teman notice, di sini ada yang namanya ini, soal 1 zip. Dia tersembunyi di sini. Di sini kode. Nah, ini apa? Ini A itu HTML untuk link. Jadi ini kayak semacam link. Kalau soal zip ini tak copy dek sini. Nah, kayak gini. Nah, kita download soalnya.
Kita udah dapat soalnya dalam bentuk zip. Oke, coba kita buka. Bentar, kita pindahin dulu. Ndek. Show folder. Kok enggak? Kayak aku udah. Ini soal, coba tak pindahin Ndek playground dulu. Bootcamp. Oke, terus coba tak ekstrak tuh soal. Kita coba lihat Ndek VS Code. Nah ini. Di sini ada file example. Gini ya, aku tak buka file soal ya. Open folder. Playground soal. Nah ini dari zip yang kita dapetin tadi ya. Ini ada rahasia. Nah, ini dan ada example. Dan ada script Python. Nah, ini enskripsi PY ini untuk menginskripsi sebuah data. Enskripsi itu apa? Enskripsi itu untuk mengamankan sebuah data dari yang plain text, misalkan ini ya, teks asli untuk teks gitu. Kalau kita enkripsi, itu kita bisa menyembunyikan data aslinya. Misalkan Python enkripsi .py gitu. Kok nggak ada? Enkripsi lsdir. Oh, masih JD soal. Yes. Kita coba Python enkripsi.py. Nah, data rahasia telah disimpan di output. Dari yang semula example ini, itu bisa jadi dienkripsi jadi kayak gini. Jadi rahasia. Nah, sebenarnya tujuan awalnya itu, kalau teman-teman bisa nyari ini, teman-teman bisa membaca file Python ini, dan bisa membaca alur programnya, itu teman-teman bisa membalikkan data yang darinya ini bentuk rahasia ini, bentuk acak, string acak, bisa dikembalikan lagi ke ini, teks asli. Nah, di sini kan ada file rahasia ini. Jadi kan seharusnya ini juga bisa dikembalikan ke teks awal. Gitu. Nah, cara ngembalikannya gimana? Nah, teman-teman itu tujuan awalnya bisa membaca alur program ini dan bisa membalikin data itu tadi. Dan berhubung teman-teman nggak ada yang dapat nyari, nggak ada yang dapat. Ini simpelnya itu, ini sebenarnya namanya enkripsi itu kalau nggak salah Caesar Ciper. Itu digunakan waktu Yunani kuno untuk bertukar pesan rahasia. Nah, mungkin untuk alur gimana cara inskripsinya teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Tapi untuk membaliknya itu enak. Kalau ini filenya ini example, kita coba ganti rahasia gitu. Rahasia, atau ini tak copy aja ya, biar aman. Copy aja, copy. Paste rahasia, copy. .txt. Oke, pindahnya kita ganti negatif.
Coba kita jalanin. Python enkripsi. Oke, outputnya, nah ini. Soal ujian bootcamp fase 1, ini bukan ujian sih sebenarnya, aku salah tulisnya. Nah ini, tuliskan laporan selengkapnya mungkin bagaimana langkah-langkah untuk mulai dan mencari soal, dan upload file Python yang teman-teman gunakan untuk melakukan deskripsi data ini. Nah, ini soalnya yang teman-teman cari di challenge. Jadi kayak gitu. Dari yang semula kata-kata acak ini, itu bisa dikembalikan lagi ke data awal ini. Jadi kayak gitu. Mas Her, tak pikir Ya. minus itu nggak bisa ya. Bisa, Pak. Kemarin tak pakai 150, 170 sampai 130 kali 2. Acur tambahan. Tambah ngacak, Pak. Tambah mumut. Jadi ngoten apa? Nah, tujuannya apa sih kita ini kan tak buat deh challenge. Tujuannya apa sih? Kita tahu deskripsi, enkripsi dan sebagainya untuk mengamankan data. Salah satunya itu misal kita buat sebuah login page, login user dan sebagainya. Nah, ketika user yang tidak login itu kan seharusnya tidak boleh mengakses data user yang login. Salah satu fungsi enkripsi itu digunakan ke itu. Jadi untuk mengamankan data-data user kita dari user yang belum login atau dari serangan hacker atau dari intinya yang tidak intinya biar aman, biar yang bisa melihat data si user itu ya data si user yang bisa melihat data usernya itu ya usernya itu sendiri. Jadi orang lain itu nggak bisa lihat. Jadi gitu untuk mengamankan hal semacam itu. Karena kita kan di internet menyimpan berbagai macam data. Misalkan kita nyimpan password, nggak mungkin password itu kita simpan misalkan passwordnya itu tes 123 disimpan di database gitu, ditulis tes 123 itu enggak. Jadi kita harus enkripsi dulu. Jadi misalkan pun kalau website kita itu kena hack gitu, nah dia bisa melihat database kita gitu, password itu masih dalam bentuk rahasia, masih terenkripsi. Jadi dia nggak bakal bisa nebak password kita. Jadi salah satu fungsi enkripsi itu untuk mengamankan data. Contoh yang lain, misalkan kalau kita punya file gitu dan kita nggak mau orang lain atau user lain itu buka, selain kita, itu juga bisa dienkripsi. Simpelnya kayak gitu. Nah, oke, dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, Mas Zen. BKBK, gue tahu. Kenapa 130? Niku Pak Zen. Pak Zen bisa search namanya Caesar Cipher kode kalau nggak salah. Nah ini Caesar Cipher. Di kriptografi Caesar Cipher dan sebagainya ini intinya misalkan kita punya bentar tak buka skripnya dulu ya. Ya ini sih. Misalkan kita punya huruf A gitu. Ini ya. Kenapa kok 130 negatif 130? Simpelnya gini Pak. Misalkan kita punya A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai Z.
Di sini juga A, B, C, D, E, sampai Z gitu. Caesar Ciper itu dia sangat simpel. Dia kayak nge-shift apa ya? Mindah, misalkan nih, kalau di skripnya tadi itu kan 130. Jadi itu dia pindah sampai 130. Misalkan kita punya bukan 130 ya, kita punya 2 gitu. Kita sebut N. N sama dengan 2 gitu. Nah, dia bakalan ini. Kalau kita ada ketemu huruf A, itu kita pindah ke B. Jadi urutan kita pindah gitu. A ke B, A-nya 1, oh sorry, enggak. Kita ke C. Jadi kan pindah 2. Di sini. Kita pindah 1, plus 1, kita pindah plus 1 gitu. Jadi ngoten Pak. Dipindah. Jadi misalkan ada tulisan aku gitu. Aku itu jadi apa ya? C. C terus kalau K itu K L M. Iya, K L M U U V R. Jadi kayak gini. Cuma step ini, nyetep-nyetep ini. Nah, kenapa kalau negatif berarti kan dia di revert ini. Kalau pengen balikin dari negatif 1, negatif 1 gitu. Simpelnya kayak gitu, Pak Zen. Teorinya Caesar Ciper. Good. Tapi ini sudah nggak digunain, Dek, apa ya, komputer zaman sekarang. Jadi ada yang lebih kompleks yang mungkin bisa apa ya teman-teman pelajari itu lebih umum. Ada yang namanya RSA, terus MD5, terus apa ya, apalagi SHA 256 gitu. Terus apalagi ya, Bcrypt. Ini untuk overview aja ya untuk teman-teman. Jadi mengamankan data itu ada banyak metodenya. Salah satunya ini DRSA, D5, DSA 256, Bcrypt gitu. Nah, contohnya kalau Shopee ya. Shopee itu dia mengamankan password, dia pakai 2 ini. MD5 sama SHA 256. Jadi dia di SHA 256 dulu datanya password, terus setelah itu dia di MD5. Itu salah satu contoh di real world application-nya, aplikasi yang sebenarnya. Jadi kayak gitu. Dari teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Halo, cek. Gimana? Bisa digawe ATM ya, Mas. ATM pakai APP namanya. Pripun, Pak? ATM ya, mesin ATM itu. Nggih, pakai Jadi nopo? dia itu pakai APP namanya, encryptor pin pad namanya. Oh, Jadi tiap input ya nanti ke pembaca elektronik, jurnalnya kebaca nanti. Jadi hati-hati. nggih. Lah niku dereng wonten referensi Pak kula. Kayak dipelajari mantep Pak niku. Nah, Pak, EPP. Tak explore emang nggih, Pak. EPP, oke, tak inget-inget. EPP, oke. Nggih, Pak. Terima kasih. Jadi gitu, teman-teman. Ada yang lainnya? Ada pertanyaan dari lainnya? Oke, cek. Mas Mantra kode nganu nggak? Hadir nggak? Jian? Cek. Iku mau ndek sapa ya? Ono tambahan nggak sih? Oke, kalau nggak ada sampai sini aja ya teman-teman. Oke, besok
Jangan lupa kita ujian. Oke, tak kasih bocoran. Tadi PY testing. Pakai PY testing. Oke, selesai untuk hari ini. Terima kasih Oh ya kehadirannya Mas, teman-teman. satu lagi Mas. Oh, nggih. Nggih, Pak. Yang tadi kan belum dijawab itu Mas, yang underscore main itu tadi. Underscore main. Oh iya lupa, Pak. Oke, makasih untuk diingatkan. Gini, itu simple sih, Pak. Sebentar tak open Playground. Oke, maaf sempat kelupaan. Main ini underscore name main. Ini bukan fungsi sih. Perintah kode niki itu fungsinya untuk ngecek file itu diimpor atau dijalankan. Jadi misalkan kan di PyTest tadi kita bisa ngimpor main. From main impor hitung luas. Nah, kita juga di CMD juga bisa jalankan Python main.py. Nah, gitu kan teman-teman. Nah, the if main ini jika name-nya itu main, itu jalankan run. Artinya, run ini dijalankan kalau itu kita manggil Python filenya langsung. Jadi misalkan Python main.py. Nah, ini. Dia jalankan run ini. Tapi kalau kita impor from main, impor hitung luas ini, run-nya ini nggak dijalankan. Karena name-nya ini kalau diimpor, dia sudah bukan main lagi. Jadi ini Pak bedanya. Intinya kalau agar main ini kalau diimpor, run-nya itu nggak perlu jalan gitu. Jadi kita cuma ngambil fungsinya ini saja, hitung luas dan sebagainya. Masih bingung Pak kayak pripun? Ini Mas, kan itu kan namanya main.py. Nah, Yeah. terus ada namanya underscore main underscore lagi .py. Apa harus sama namanya atau gimana Mas? Ini untuk membedakan kalau dia dipanggil Python atau sebagai library, Pak. Kalau kita print, coba kita kita buat file baru ya. Misalkan new file check main.py. Kita buang. Nah, ini kan ada variabel ini name. Variabel name terus dicocokkan apakah dia main gitu. Itu coba kita print aja. Print. Terus aku buat file baru. Cek import.py. Nah, aku import cek main. Import dari filenya ini. Cek mainnya itu tak running langsung, Python cek main. Nah, ini Pak. Dia isinya ini name itu ini main. Jadi kalau kita running yang cek impor dia kan ngimpor dari cek main ini. Dia name-nya berubah. Jadi cek main ini. Jadi name-nya ini file name-nya. Nah, ini untuk ngakali bahwa bisa untuk buat perbedaan ketika ketika cek main ini dia dipanggil langsung, kita running sesuatu, tapi kalau diimpor nggak usah di running gitu. Untuk itu. Jadi kalau di sini kalau kita ngeprint running dari cek main gitu, cek main py cls, kita clear. Misalkan kita panggil langsung cek main. Nah, kan dia ngeprint juga Pak ini running
running dari checkmain.py. Kalau kita jalankan Python check import, nah dia juga menjalankan ini. Nah, misalkan ini pengen, oh aku nggak pengen ketika diimpor ini tampil gitu. Nah, itu pakai ini tadi Pak, if jika name-nya itu isinya itu main, baru perintah ini dijalankan. Jadi kalau kita impor, nah dia nggak jalankan. Tapi kalau kita panggil langsung filenya, cek main, nah dia baru jalan. Bedanya gitu Pak. Pripun? Pak nggak ngeluh Mas. Ya, Purna kayaknya ono solusi Mas Purna. nggak solusi Pak Purna. Delok wajahmu tambah mumet kayak. Intinya ngoten sih Pak, apa? Kalau diimpor, itu ini nggak bakal dijalankan gitu. Cuma ketika dipanggil Python cek mainnya itu jalan gitu. Perbedaannya cuma ikut tok. Perbedaan dijalankan atau enggak, dieksekusi atau enggak. Perbedaannya itu. Dan file Python Istilahnya ini jumper gitu Mas ya. Nggih sih Pak, jumper. Tapi kok jumper ya? Iya ya. Biar lebih simple, ya itu udah simple sih Pak. Gimana ya? Pak Indra mungkin gini, paham Pak. Pak Indra. Pak Indra mungkin bisa membantu. Itu kebutuhannya gini Pak. Misalkan dek main ini kan, kenapa kok tujuannya tak kasih ini? Kan kalau di tes tadi, itu kan aku cuma butuh hitung luas. Jadi aku cuma butuh fungsi-fungsinya ini. Tanpa di dalam ini tak panggil dulu. Kalau ini tak hilangin, terus tak jalanin, run gitu. Nanti PY testnya itu running. Oh, kok nggak bisa? Pip env dan cmd. Bentar. Kalau tanpa if name sama dengan main itu, nah dia bakalan ini, dia running aplikasinya. Sedangkan kita kan pengennya cuma ngimpor di tesnya ini cuma butuh hitung luas, tapi nggak butuh jalanin aplikasinya, cuma butuh fungsi-fungsi yang udah ada gitu. Makanya untuk cara ngakal ini ketika file main py ini dipanggil langsung, baru run itu dijalankan. Kalau enggak, cukup buat fungsi run, buat fungsi hitung luas gitu. Nah ini untuk menghandle-nya selanjutnya itu terserah PY testnya ini. Runningnya kapan, terus runningnya berapa kali, itu terserah PY testnya tadi. Kalau nggak digitukan, ini kalau run, ya hasilnya seperti ini Pak. Dia bakal jalan komplit. Sedangkan kalau di PY test itu kita cuma butuh komponen-komponennya aja gitu. Kalau misalkan ibarat file main PY itu mobil, itu kita nggak butuh main itu mobil kita itu jalan gitu. Tapi biar kita serahkan di PY test, biar di PY test sendiri, di tes per unitnya. Oh ini bannya
normal atau enggak, oh ini pintunya normal atau enggak gitu. Jadi dites perinciannya gitu. Jadi enggak butuh mobilnya jalan dulu gitu. Analoginya ngoten, Pak. Pripun ada pencerahan mau tambah. Intinya kalau aplikasi itu mirip mobil gitu kan, Pak. Kalau kita jalankan Python main PY gitu, mobilnya itu langsung jalan gitu. Tapi kalau kita PY tes itu ya mobilnya jangan dijalankan dulu gitu. Kita tes per komponen gitu. Kita tes oh pintunya itu bener atau enggak gitu. Terus spionnya bener atau enggak gitu. Kita tes ikut dulu. Tapi mobilnya jangan dijalankan dulu gitu. Perbedaannya di situ, Pak. Kalau dijalankan dulu kan PY tesnya bingung. Oh ini mobil pengen tak tesnya bannya pengen tak tes gitu, tapi mobilnya udah jalan, kan bingung ngetesnya. Kan sesuai namanya unit testing gitu, per unit. Kita tes bannya, kita tes pintunya, kita tes apa setirnya gitu. Jadi per unit komponen itu kita tes. Nah kalau mobilnya jalan dulu kan bingung. Kita ngetes bannya, oh bannya udah jalan, kan gitu analoginya, Pak. Semoga paham. Pripun, Pak? Oke. Aku tahu, Pak, kayaknya enggak terima gitu. Oke lah. Ya, itu sih, Pak. Oh, penjelasan terbaik. Oke, itu ya. Semuanya aman dan udah jam berapa ini? Ya udah cukup. Oke, itu penjelasan main tadi name. Intinya kalau dia if name sama dengan main dan kita kasih instruksi di dalamnya itu hanya dijalankan waktu kita panggil Python main PY, kalau diimport enggak gitu. Itu kalau teman-teman bingung jadikan quote aja gitu. Tapi nanti kalau fase selanjutnya gitu tahu oh ini efeknya gini gitu. Oke, mari kita tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir dan oke masih setia di bootcamp. Dan mohon maaf kalau penjelasan saya kurang apa ya lengkap dan bulat atau sebagainya. Dan penjelasan terbaik sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sekali. Oh iya, Pak Eri. Bentar. Oke, Pak. Oke, oke, Oh Pak. iya, untuk saya enak bocoran untuk per apa itu soal BSI enak nggak library yang perlu disiapkan, yang perlu diinstal apa aja. PY test itu, Pak. PY test terus ya ikut tok sih, Pak. Kalau untuk parsing data lebih enak pakai CSV, tapi CSV itu bawaan. Cuma ikut tok. Dan nginstalnya pun nggak lama kok, Pak. Library itu nggak kayak nginstal aplikasi, download aplikasi gitu. Kayak berjam-jam gitu, nggak. Ukurannya kayak ya kita download image gitu. Malah besar image kayak. Jadi kayak pip install gitu, nggak sampai 10 menit gitu udah ke-install sendiri. Di ngoten, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman sebelum tak tutup? Oh, nggih, Pak. Sama apa dipersiapkan itu virtual environment. Di setup virtual environment nih. Kalau bisa sih. Tapi itu opsional juga sih. Tapi kalau nggak bentrok, Ngerti ya. ya yang video kemarin, Pak. Oh, oke. Tapi opsional, Pak. Oh, Opsional. siap. Kalau nggak pakai, ya nggak apa-apa sih. Nggak masalah. Oke. Oke, dari teman-teman lain nih. Ada chat. Aku baru sadar. Oke. Oke, macet. Oke, nggak ada lagi.
Oke, sampai mana tadi? Oke, tak tutup. Oke, terima kasih teman-teman. Zoom-nya tak tutup. Salam Rahayu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.